Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali Fakta Sejarah akan membawakan sebuah kisah misteri yang dituliskan oleh Aisevia Rusiana. Kematian Rus yang tidak wajar membuat geger seluruh warga desa. Dia selalu datang dengan mengetuk pintu semua rumah warga saat malam. Banyak orang yang menceritakan Rus yang menghantui desa dengan wujud yang berbeda-beda. Terkadang menampakkan diri sebagai sosok pocong, terkadang dengan wujud cantik yang menyerupai kuntilanak, dan kehadiran Rus membuat seluruh dusun gempar. Bahkan berita tentang Rus yang meninggal secara tidak wajar sampai ke desa tetangga. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Satu cerita dari kota Malang bagian selatan yang membuat gempar desa dan bahkan sampai terdengar ke desa-desa lain. Masih membekas di ingatanku sampai saat ini. Tentang Rusiana, perempuan yang umurnya sebaya denganku. Rusiana menikah di umur yang sangat belia saat itu. Pernikahan mereka kandas tahun kemudian. Dengan statusnya sebagai janda muda yang belum memiliki anak, banyak pemuda kampung dan bahkan di luar kampung berlomba-lomba mendapatkan hatinya. Hingga pada suatu sore, tepatnya saat aku dan Fitri, teman satu desa, pulang dari pabrik tempat kami bekerja, melihat Rusiana untuk terakhir kalinya. Sudah menjadi tradisi bagi kami berdua saat pulang kerja menaiki motor dengan kecepatan pelan. Di samping menikmati hawa pedesaan di sore hari, diselingi melihat status para mantan di akun sosmed lewat gawai. Fitri menyetir dengan sangat pelan. Mataku terus fokus pada layar gawai sambil sesekali menyuapi snack ke mulut Fitri. Jalan ke desa kami melewati makam di pinggir jalan. Setelah itu, beberapa petak tanah yang ditanami oleh pohon pisang. Fitri menoleh ke arah makam hingga ia tidak fokus pada jalan, dan motor yang kami naiki oleng ke kiri lalu terguling ke semak-semak. Beruntung motor milikku tidak sampai tercebur ke parit saat kami jatuh terguling. Saking kesalnya pada Fitri, kupukul keras pundaknya dari belakang. "Koniki, sengojo yo!" Umbatan kasar keluar dari mulutku sambil memukul keras pundaknya. Posisiku saat itu, kaki kiri terhimpit oleh bodi motor, sedangkan Fitri langsung berdiri menghadap ke arah pohon kenitu tanpa memperdulikan diriku yang tidak bisa bergerak karena terhimpit oleh bodi motor matic yang berat. Aku mengerang karena rasa nyeri beserta kesemutan mulai menjalar di kaki kiri. Sedangkan Fitri masih berdiri mengunggungi dengan terus memandang ke arah pohon kenitu. "Lin, iku kok koyok menungso yo, opo golekan?" Suara Fitri datar saat bertanya padaku. Tidak sempat menoleh ke arah pohon kenitu yang dimaksud Fitri. Karena kakiku yang terhimpit bodi motor membuat pergerakanku dibatasi. Tangan secara cepat meraih sepatu di kaki kanan lalu melepaskannya. Setelah itu kulemparkan ke arahnya. Fitri baru menoleh padaku setelah sepatu kanan milikku mengenai punggungnya. "Duh, sepurone, aku raro nek awakmu kecepet," ucap Fitri terkejut padaku saat melihat ke arahku. Kemudian Fitri buru-buru memberi pertolongan. "Muatamu, anjane kon iku gendeng," kata umpatan kembali keluar dari mulutku. "Sek talah, engko ae ngamuk iku lho, jeloken. Manusia atau bukan itu?" ucap Fitri sambil menuju ke arah pohon kenitu di tengah rimbunya pohon pisang. Di sana, di samping pohon kenitu, ada sosok wanita tergantung dengan seutas tali yang mengikat lehernya. Wajah pucat dengan lidah yang menjulur keluar
disertai tetesan air liur. Terlihat juga bekas darah yang keluar dari lubang hidung sisi kanan, serta kedua bola mata yang hanya menyisakan warna putih dengan guratan merah muda. Tubuh wanita yang tergantung itu bergoyang-goyang secara perlahan dan berputar pelan. Karena pohon kenitu yang digunakan mengikat tubuh wanita berbaju merah dengan celana jeans hitam itu terterpa angin pelan. Jelas sekali tahu bahwa yang tergantung di pohon itu adalah manusia, hanya bisa berdiri mematung memandang kosong ke arah wanita yang tergantung tersebut. Sedangkan Fitri di sampingku berkali-kali menyenggol lenganku dengan pertanyaan, apa sosok wanita yang tergantung itu manusia asli atau hanya sekedar boneka untuk menakut-nakuti orang yang kebetulan lewat? Rin, itu manusia apa bukan sih? Ditanyain malah diam saja, bentak Fitri saat itu. Kaget seketika aku rasakan yang tadinya berdiri linglung memandang ke arah pohon di tengah ladang pisang saat itu. Kemudian seseorang berhenti di dekat kami. Jatuh kah? Tanya seorang lelaki yang tidak lain Pak Budi, ketua RT di kampungku. Tanganku langsung menuju ke arah sosok wanita yang tergantung pohon tanpa menjawab pertanyaan Pak Budi. Astagfirullah, teriak Pak Budi saat itu. Ia terlihat panik mendapati sosok wanita tergantung yang ternyata adalah Rus, tetangga RT kami. Karena rumahnya tidak jauh dari rumahku. Nama aslinya adalah Rusiana, wanita yang baru sebulan menyandang status janda saat itu. Itu manusiakah Pak RT? Tanya Fitri dengan polosnya. Mendengar pertanyaan Fitri, aku dan Pak Budi langsung memandang ke arahnya secara bersamaan. Kamu kenal ndak itu siapa? Tanya Pak Budi tegas sambil menunjuk ke arah wanita yang tergantung tersebut. Kalau aku kenal, ngapain tanya sama bapak? Jawab Fitri sambil ikutan menunjuk ke arah pohon. Karena di tengah ladang pisang itu hanya ada satu pohon, yaitu pohon yang dipakai wanita tersebut gantung diri. Pak Malik menunjuk seperti itu, kata Pak Budi keras sambil menunjukkan tangan Fitri yang berdiri di sebelahnya. Masa itu Ros, Pak? Sahutku pelan. Karena setelah kuperhatikan dengan teliti, wajah wanita tersebut mirip dengan Ros, teman kami. Iyo, iku Ros, jawab Pak Budi tegas. Seolah tak percaya dengan jawaban Pak Budi, aku dan Fitri langsung pucat ketakutan. Wanita yang tergantung di pohon kenitu itu adalah Rusiana. Seketika aku dan Fitri saling berpegangan tangan, mirip orang yang menyeberang jalan. Saat itu aku baru merasakan ketakutan karena melihat wajah pucat serta kedua bola mata putih milik Rus. Sudah, sana cepat pulang. Ketemu orang banyak, tolong disuruh. Jadi nanti banyak saksi ya, seru Pak Budi pada kami berdua. Seketika itu juga kami berdua berlari pulang. Sempat terdengar suara teriakan Pak Budi yang memanggil nama kami berdua secara bergantian. Karena panik dan ketakutan, aku dan Fitri tidak berani menoleh ke belakang. Yang kami lakukan hanya berlari sekencang-kencangnya untuk segera sampai di rumah. Fitri kemudian berbelok memasuki rumahnya tanpa berpamitan atau sekedar cipika-cipiki seperti biasanya. Setelah sampai di rumah, baru aku sadar kalau motorku tertinggal di lokasi ladang tempat Rusiana gantung diri. Lah opo awakmu iku? Masuk ndak ngucap salam, seperti habis lihat setan saja, kata ibuku saat aku memasuki rumah dengan nafas ngos-ngosan. Rin, sepedamu kemana? Tanya ibu lagi saat mengetahui aku pulang tanpa motor. Kamu itu kenapa toh? Tanya ibu semakin penasaran karena aku tidak juga menjawab pertanyaannya. Satu-satu dulu Bu, kalau tanya itu, sahut ayah yang baru memasuki rumah. Lah ditakoni menengae, jawab ibuku cepat. Segera aku menuju ke toko dan mengambil sebotol air mineral, karena ibuku juga memiliki toko kecil yang terletak di bagian depan rumah. Sambil terus meneguk air mineral dalam botol, aku berjalan ke dalam rumah. Kakimu ini loh, dicopot semua sepatunya. Udah hanya dicopot sebelah saja, kata ibuku. Aku baru sadar bahwa bukan hanya motorku saja yang tertinggal, tetapi sepatu sebelah kananku juga tertanggal di sana. Ku ambil nafas dalam-dalam.
Setelah cukup tenang, baru aku bercerita kalau motorku tertinggal di kebun pisang milik Pak Kani. "Lah kok bisa ketinggalan?" tanya ibu dengan nada suara tinggi. Sedangkan ayah terlihat tenang-tenang saja dengan kopi hitamnya. "Aku sama Fitri, Bu, melihat orang gantung diri," jawabku pelan sambil mengusap keringat di kening. "Opo? Kendat?" Nada suara ibu seolah tidak percaya dengan ceritaku. "Iya, Rus mati gantung diri, Bu," jawabku lirih. Masih tidak percaya dengan ceritaku, ibu mengalihkan pandangannya ke arah ayahku. "Lah terus gimana ceritanya motor kamu bisa tertinggal?" Kembali ibuku menanyakan tentang motor yang tidak sengaja tertinggal. "Halampuh, Bu," jawabku sambil berdiri kemudian melangkah menuju kamar mandi. Akhirnya ayahku yang pergi untuk mengambil motor serta melihat keadaan di lokasi penemuan mayat Rus yang gantung diri. Jenazah Rus dimakamkan malam itu juga. Keluarganya menolak untuk melakukan otopsi. Saat itu keluarga Rus mengira memang bunuh diri. Tidak ada bekas luka di tubuh Rus saat itu, kecuali bekas guratan di leher karena tali bekasnya gantung. Dari dalam rumah, aku melihat rombongan pengantar jenazah Rus ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sempat aku bertanya dalam benakku, masalah apa yang dihadapinya hingga melakukan bunuh diri dengan cara gantung. Setauku selama kenal dengan Rus, ia adalah pribadi yang supel dan gemar bergaul. Singkat cerita, malam itu kami sekeluarga tidak bisa tidur semalaman. Hawa di dalam rumah terasa sangat pengap. Ditambah lagi samar-samar tercium bau wangi bunga yang biasa dipakai untuk mengantar orang meninggal. Awalnya, aku berpikir, mungkin bau bunga tersebut bekas pengantar jenazah Rus yang biasa ditebar di jalan. Karena biasanya, para pelayat akan menabur bunga untuk mengiringi selama perjalanan menuju makam. Waktu itu, ayah diajak melean di rumah keluarga Rus bersama Lek Sohim, Bapak Fitri, dan tetangga sekitar. Kuputuskan untuk ke kamar ibu karena malam itu aku merasakan hawa aneh. Mataku belum juga terpejam saat kulihat ibuku juga belum tidur. Beberapa kali ibu berganti-ganti posisi tidurnya. Tanpa berlama-lama, aku langsung menghambur di sampingnya. Bukan hanya kami yang tidak bisa tidur malam itu. Kiko, itu bukan nama orang ya, ataupun nama makanan, tapi nama kucing oren kesayanganku. Kiko terlihat mondar-mandir tidak jelas. Bahkan saat ibuku berusaha menenangkannya, Kiko masih terus mengeong sambil terus mondar-mandir di atas tempat tidur. Bahkan bulu-bulu halusnya serta ekornya berdiri tegak. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pelan dari pintu depan. Merasa curiga karena biasanya jika ayah yang mengetuk disertai suara memanggil nama ibuku atau namaku. Kecurigaanku semakin besar saat kulihat Kiko mengeong keras di dekat jendela kamar. Ia seperti melihat sesuatu. "Rin, buka no. Ayah kamu sudah pulang mungkin," ucap ibuku lirih sambil menepuk pahaku pelan. "Kok aku? Ibu ae lah," sahutku pelan. "Ancen ya kamu iku gocek," jawab ibu mengolokku. Ibu bangkit dari posisi tidurnya, lalu mulai melangkah pelan menuju pintu depan. Sedangkan aku mengekor di belakangnya sambil memegang erat daster ibuku. Kami memang merasakan ada hawa aneh saat itu. Sambil terus memegangi dasternya, aku menelpon ayah. "Lalu Nduk, ada apa?" jawab suara ayahku dari seberang telepon. "Ayah di mana?" tanyaku dengan suara terbata. "Masih di rumah Paman Karim," jawab ayah. Benar dugaanku, ayahku masih di rumah Lek Karim Bapak Rusiana. Saat ibu hendak menekan gagang pintu, aku segera menghentikannya dengan menahan tangan ibuku. Ibu menatap wajahku heran. Kutunjukkan gawaiku pada ibu biar ia mengerti kalau ayah masih di rumah Paman Karim. Tok, 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 tok. Suara ketukan pintu kembali terdengar dengan ritme pelan. Saat itu badan ibuku bergetar. Terlihat keningnya sudah basah oleh keringat. Dalam keadaan lampu ruang depan padam, Kiko kembali mengeong keras. Ia mencakar pintu dengan kedua kaki depannya. Sebelum suara itu datang kembali,
Aku gendong Kiko untuk menjauh dari pintu depan menuju kamar, diikuti oleh ibu yang berjalan di belakang sambil berbicara lewat telepon dengan ayah. Dan belum sempat kami memasuki kamar, suara ketukan di pintu bertambah keras terdengar. Tok 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 tok. Jantungku terasa ingin melompat. Saat itu Kiko yang berada di gendonganku juga langsung melompat karena terkejut. Malam itu, kami hanya mendapat gangguan ketukan pintu. Dan malam-malam selanjutnya, tidak bisa kubayangkan kengerian yang kurasakan bersama warga dusun. Banyak yang bilang telah melihat pocongan di area kebun pisang, serta di sekitar makam. Bahkan, para peronda yang biasa berjaga pun tidak luput dari gangguan pocong. Mereka bilang, pocong tersebut memiliki wajah yang mirip dengan Rusiana. Ada yang bilang pocong, ada yang bilang kuntilanak. Kabar tantangan Rusiana yang menjadi arwah penasaran segera merebak ke seluruh desa. Banyak yang bilang karena cara meninggalnya Rus yang tidak wajar. Ada juga yang bilang Lek Karim sengaja tidak membuka tali pocong Rus agar Rus menuntut balas atas kematiannya pada si pembunuh. Dan yang menjadi pembicaraan Fitri bersama Esti adalah Rus sengaja dibunuh, kemudian digantung agar kematiannya seolah-olah akibat bunuh diri. Baru sebentar rasanya aku terlelap. Aku kembali terbangun karena suara ibu. "Rin, tangi, wes subuh." Suara ibu membangunkan diriku. Karena sudah terbiasa sedari kecil, saat subuh kami berangkat ke musola di ujung gang bersama-sama. Karena kakak perempuanku sudah menikah dan ikut bersama suaminya, maka hanya tersisa kami bertiga. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, jika hari Sabtu dan Minggu, aku mengantarkan ibu ke pasar untuk berbelanja. Hari itu belanjaan ibu sangat banyak, maka kami pulang menjelang pukul 8 pagi. Di sebelah rumahku terdapat garasi mobil dengan halaman yang cukup luas. Di sana juga terdapat pohon ceri dengan amben atau gedek untuk duduk bersantai. Sudah merupakan kebiasaan orang di kampungku, jika nongkrong atau sekedar mencari angin akan duduk santai di bawah pohon ceri. Seperti pagi itu. Baru saja aku sampai di rumah, kulihat Fitri bersama Esti sedang petan sambil membicarakan tentang kematian Rus. Kemudian kusiapkan semprotan selang untuk mencuci motorku. Baru saja kutuntun motor samping rumah, tepatnya di sisi kiri pohon ceri. Ibuku sudah kembali berteriak dari dalam rumah. "Rin, sekalian motor ayahmu dicuci ya." "Oh, pos ibu iki," gerutuku kesal. "Ndak nggak ikutan make kok, malah suruh nyuci," sautku lantang. "Oh ngono, ya wes, pakaian kamu cuci sendiri, masak sendiri, cari makan sendiri." Kali ini ibu sampai keluar rumah sambil mengangkat bagian daster bawahnya sampai ke lutut. "Biasaan ibu ini jawabku kesal dengan suara pelan. "Lah, kamu terlalu perhitungan kok," jawab ibu sambil melotot ke arahku. Iyo, kebiasaan marah deh." Akhirnya aku mengalah. "Kamu juga doyan marah," tuding ibu ke arahku. Sedangkan Fitri dan Esti yang mendengar drama lokal yang kuperankan bersama ibu nampak cengengesan menahan tawa. Drama lokal. "Agak dekat ke sini Lurin, di situ panas," ucap Fitri padaku. Tanpa menggubris ucapan Fitri, aku sudah sibuk dengan kanebo dan air, fokus mencuci motor. "Anjayane arek iku ndak tahu global warming ya Fit," lanjut Esti, karena terik sinar matahari di pagi hari saat itu sudah terasa panas. "Global warming goblok," sautku ketus, karena keberadaan mereka berdua hanya sebagai pembawa musibah di pagi hari. "Warning iku peringatan, gendeng," kata Fitri sambil mendorong kepala Esti ke depan. Awalnya mereka berdua sedang membicarakan tentang kematian Rus yang tidak wajar. Aku masih mendengarkan sambil mencuci motor. Obrolan semakin memanas dengan kemunculan Gita bersama Vita. "Rin, es rasa jeruk 2 ya," kata Vita sambil menunjukkan kedua jarinya padaku. Sudah biasa jika yang doyan nongkrong di sini hanya gadis-gadis bayaku. Apalagi dengan ibuku yang berjualan es.
atau mie instan untuk dimakan di gedek bawah pohon ceri. Ora kere, jawabku singkat sambil terus mencuci motor. Kamu kok tega? Ada temannya di sini hanya pesan 2, potong Esti saat itu. Lah kamu kok suka bikin aku miskin? Kata Vita. Solidaritas lah. Gila Esti cepat. Gundulmu. Nek konan sene doyan gratisan kok, sahut kita. Dengan adanya 4 gelas es yang mereka buat sendiri, karena aku dan ibu sibuk, maka semakin lamalah obrolan mereka saat itu. Awalnya membicarakan tentang cowok, dan topik pun berganti dengan bertambahnya satu orang yang sama-sama tidak waras seperti mereka berempat, Destiani, atau nama imutnya Dedes, datang dengan membawa berita baru seputar pemuda di desa. Lengkap sudah, para wanita-wanita yang doyan ngerumpi. Hingga akhirnya Gita menyinggung soal Rus yang menjadi pocong. Gita bercerita jika semalam setelah ditemukannya jenazah Rus, ia melihat pocongan yang wajahnya mirip Rus. Pocongan itu muncul di ladang pohon pisang. Saat itu Gita baru saja pulang setelah mengantar kakaknya ke stasiun. Obrolan mereka semakin serius saat membahas Rus. Setelah Gita selesai bercerita, kini giliran Esti yang menceritakan pengalamannya semalam. Semalam, saat Esti hendak pulang, setelah ia membantu mengemasi acara tahlilan di rumah Rus, ia tidak sengaja melihat foto Rus tengah menangis. Raut wajah Rus di dalam bingkai foto itu terlihat muram dan nampak sedih. Kemudian Esti melanjutkan ceritanya kalau ia melihat penampakan Rus dengan wujudnya yang lain. Rus berjalan mengitari sekeliling rumahnya. Malam itu, Rus seperti orang yang sedang kebingungan. Aku, yang tadinya mencuci motor, tanpa sadar sudah berkerumun dengan posisi melingkari Esti. Aku tadi malam juga lihat Mbak Rus bertamu ke rumah. Seketika kami tersentak kaget, karena suara itu bukan milik kami berenam. Itu adalah suara Dinda, adik sepupuku yang masih SMP. Dinda terlihat bingung karena kami berenam secara serentak memandang ke arahnya. Wajahnya terlihat malu-malu karena menjadi sorotan kami semua. Sambil mengelus Kiko yang berada di gendongannya, ia berkata, matanya masih ada kapasnya. Terus minta tolong dibukain tali pocongnya, Mbak. Hah? Terus kamu bukain? Tanyaku penasaran. Ya tidak, sama Mbak Pungki disuruh pergi. Yang disuruh pergi siapa? Kali ini giliran Vita yang bertanya. Ya pocongnya lah, Mbak. Masa bapakku yang diusir? Jawab Dinda dengan nada suara malas, lalu melengos. Kapasnya ada sekalian kamu copotin, Din, saut Fitri sambil tertawa. Yo ora lah, Mbak. Mbak Fitri ki gendengan sene, jawab Dinda lalu melangkah menuju rumahku. Loh Din, tunggu sebentar. Kamu kemarin di Karangkates sama siapa? Pasti pacaran ya, teriak Esti menghentikan langkah Dinda yang sudah berada di depan rumahku. Tidak loh Mbak, kan lagi kerja kelompok, jawab Dinda dengan muka memerah. Kamu masih kecil sudah berani pacaran, kataku pada Dinda. Namun sebelum aku menyelesaikan kata-kataku, Dinda sudah berlari memasuki rumah. Menjelang sore, suasana sedang cerah. Ibuku terus menanyai tentang sepatu sebelah kanan milikku yang hilang. Dan kebetulan saat itu, ada Susi dan Fitri yang sedang berbincang dengan duduk di atas motor. Segera aku panggil mereka berdua untuk menemaniku mencari sepatu sebelah kanan. Awalnya mereka enggan menemaniku karena jumlahnya ganjil. Beruntungnya Vita datang di saat yang tepat. Sambil menepuk bokong Vita, aku memintanya untuk menemani kami. Dengan adanya Vita, maka jumlah kami menjadi genap. Fit, katanya kamu yang pertama kali lihat, tanya Susi pada Fitri. Setelah kami sampai di tempat aku dan Fitri jatuh dari motor kemarin. Di pohon kenitu itu loh, tunjuk Fitri pada pohon kenitu di tengah ladang pisang. Susi, coba ke sana. Foto selfie, biar viral. Masa Rus aja yang viral? Lah kamu kapan? Goda Vita pada Susi. Awalnya, aku tidak terlalu menghiraukan mereka karena terlalu fokus mencari sepatu sebelah kanan yang kugunakan untuk melempar Fitri kemarin.
Terdengar gelak tawa Vita bersama Fitri yang tiada hentinya dari tadi. Lalu saat aku hendak meminta mereka untuk membantu mencari sepatuku agar cepat ketemu, yang kulihat saat itu hanya Fitri dan Vita yang melihat ke arah tengah ladang pisang, tepatnya di pohon kenitu. Awalnya aku tidak sadar jika Susi sudah berada di bawah sebelah kiri pohon kenitu, tepat di mana Rus pertama kali ditemukan. "Ya begitu, sambil melihat Sus, terus melotot," teriak Fitri pada Susi di tengah ladang pisang. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat Susi tengah mempraktekkan gaya Rusiana yang sedang bergantung, sedangkan Vita malah sibuk memotret Susi sambil tertawa terbahak-bahak. "Gendeng!" teriakku lantang. Meski suaraku terdengar keras, tetapi mereka bertiga malah acuh, tak peduli. Bersamaan dengan itu, tercium bau pandan beserta bau amis darah. Awalnya baunya samar, dan bau tersebut berasal dari tengah ladang pisang. Semakin lama baunya semakin tercium dengan jelas, sedangkan Susi berlari ke arah kami dengan muka pucat. Tak kuperdulikan lagi tentang sepatu kanan yang belum ketemu. Kami berempat lari pulang karena bau pandan yang tercampur dengan bau amis darah. Dan ketika malam, teror hantu Rusiana dimulai dengan mengetuk pintu rumahku serta kata-kata yang membuatku begidik ngeri karena Rusiana ingin mengembalikan sepatu sebelah kananku.